Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Abdullah Pane dari Pendidikan Matematika Lokal 6B Uinsus Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagan mengenai multimedia pembelajaran. Baiklah, multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran secara umum memiliki dua definisi, yaitu yang pertama makna multimedia sebelum tahun 1980 dan makna multimedia setelah tahun 1980. Makna multimedia sebelum tahun 1980 yaitu kumpulan dari beberapa peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Sedangkan makna multimedia setelah tahun 1980 adalah penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Kemudian komponen daripada multimedia pembelajaran. Di sini komponennya ada 5, yaitu yang pertama teks, kemudian grafis, foto dan gambar, audio, animasi, dan video. Sedangkan pembagian multimedia berdasarkan penyajiannya di sini ada 2, yaitu yang pertama multimedia linier dan multimedia interaktif. Untuk multimedia linier, multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan untuk multimedia interaktif yaitu adalah multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Kemudian multimedia interaktif ini terbagi menjadi 2, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. Untuk multimedia interaktif hierarki yaitu adalah pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Sedangkan untuk multimedia interaktif non-linear yaitu adalah memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Kemudian yaitu adalah karakteristik multimedia interaktif. Adapun untuk karakteristik multimedia interaktif yaitu yang pertama, dari segi konten didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang kedua, bersifat mandiri dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Kemudian level interaktivitas. Untuk level interaktivitas di sini dibagikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama navigasi video, navigasi audio, dan kontrol animasi. Adapun di sini untuk navigasi video dan navigasi audio adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Sedangkan kontrol animasi di sini adalah seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi. Kemudian navigasi halaman dan kontrol menu atau link.
Untuk navigasi halaman sendiri adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor halaman MPI maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman lain yang diinginkan. Sedangkan untuk kontrol menu atau link adalah objek yang berupa teks, gambar, atau icon yang diberi properti seperti hyperlink sehingga apabila objek tersebut diklik maka MPI akan menampilkan halaman atau objek lain yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada hypermat, respon feedback, drag and drop, kontrol game, dan kontrol simulasi. Untuk hypermap sendiri di sini adalah dalam MPI, istilah hypermap ini menunjukkan pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area lebih besar, sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara pop-up deskripsi dari area tertentu. Sedangkan untuk respon feedback di sini adalah interaktivitas berupa respon feedback adalah mekanisme aksi reaksi dari suatu program yang interaktif. Kemudian yaitu drag and drop. Drag and drop di sini adalah aktivitas memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Kemudian kontrol game. Untuk kontrol game di sini adalah level interaksi yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Pengguna sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. MPI yang menggunakan model game sangat disukai oleh siswa karena siswa merasa seperti bermain. Game yang baik tentu saja berisi materi pembelajaran. Sedangkan untuk kontrol simulasi ini adalah yang mana pengguna dapat menginput sehingga proses bisa berubah. Kontrol yang lebih luas inilah yang membuat simulasi lebih unggul dalam meningkatkan motivasi belajar daripada animasi. Kemudian adanya strategi penyajian multimedia interaktif. Untuk strategi penyajian multimedia interaktif di sini dibagi menjadi 4 strategi penyajian, yaitu yang pertama tutorial, yang kedua drills, dan yang ketiga simulasi, serta yang keempatnya adalah games. Kemudian yaitu manfaat multimedia. Untuk manfaat multimedia di sini ada 4, yaitu yang pertama menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua, memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Kemudian yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Kemudian yang keempat, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Dan yang terakhir yaitu terdapat privasi, di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.